Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start to study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi yang kedua tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari menentukan akar-akar persamaan dengan menggunakan faktorisasi, kali ini kita coba dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Apa itu metode untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna? Tentunya persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a atau koefisien di depan x kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini terkait dengan definisi atau pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, di sini untuk menggunakan melengkapi kuadrat sempurna dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara ada 3 tahapan yang bisa kita gunakan. Tahapan yang pertama yaitu pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Oke, jika belum bernilai 1, bagi dengan koefisien sehingga koefisiennya adalah 1. Jadi misalnya andai kata A ini 2x kuadrat, maka semua persamaan kuadrat ini kita bagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya mungkin akan ada di contoh nomor 2. Nah, yang kedua, tambahkan setiap ruas baik yang di kiri maupun yang di kanan itu dengan setengah kali koefisien X, artinya B. Oke? B yang dipinta. Yang ketiga, setelah kita dapat hal tersebut, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, 3 tahapan inilah yang bisa digunakan untuk mencari akar menggunakan kuadrat sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tahapan 3 ini, mari kita lihat contoh nomor 1. Oke, kita mulai masuk ke contoh soal nomor 1. Kita bacakan dulu soalnya. Contoh 1. Dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna, carilah akar dari persamaan berikut. X kuadrat dikurang 6x min 16 sama dengan 0. Nah, perlu Ananda ketahui kenapa sih kita harus belajar metode menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sebelumnya kita sudah mengenal namanya metode faktorisasi. Nah, faktorisasi di sini bisa terjadi dengan syarat hasil kali antara A, B, AC, maksud Miss AC, itu kalau dikalikan hasilnya AC, jadi X1, X2 itu didapat kalau dikalikan hasilnya AC dan dijumlahkan hasilnya B. Seperti contoh yang kedua nih. A kali C sama dengan min 15. Lalu bagaimana caranya agar min 15 ini kita tahu ketika ditambahkan hasilnya adalah 2. Dapatlah di sini min 3 dengan 5. Nah, beberapa persamaan kuadrat ternyata ada yang tidak bisa dibuat dalam kondisi yang seperti ini. Maka cara yang paling gampang dan cara kedua yang bisa kita gunakan adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada 3 step atau 3 langkah yang bisa kita gunakan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ini. Kita lihat pengerjaannya. Sekarang step pertama atau tahapan pertama, pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Oke, kita lihat di sini. Oh, ternyata di depan x kuadrat ini sama dengan 1. Maka kita tidak perlu untuk merubahnya atau membaginya. Cukup kita tulis x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Nah, di sini untuk melengkapi kuadrat sempurna, kalau ada konstanta atau angka saja, maka silakan dipindahkan ruasnya. Min 16, nih min 16 pindah ke sebelah kanannya atau ke rumah keduanya karena min menjadi plus 16. Nah, seperti itu untuk langkah yang pertama. Ini berlaku untuk semua persamaan kuadrat ya, kalau mau pakai metode kuadrat sempurna. Oke, tahapan kedua yang kita gunakan yaitu adalah
Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah dari koefisien X kuadrat. Nah, di sini kita punya X kuadrat min 6X plus 16. Oke. Ya, ini langkah kedua, yaitu X kuadrat min 6X kita tambahkan dari setengah koefisien X. Nah, kalau kalian perhatikan angka sebelumnya, di sini kita punya koefisien X itu adalah min 6. Jadi kita buat di sini koefisien X itu sama dengan min 6. Oke, min 6 ya. Nah, sehingga di sini kita kalikan dengan min 6, baru kita kuadratkan. Pun dengan ruas sebelah kanan juga sama, 16 ditambah, ini kita buat dalam kurung ya, tambah setengah dikali dalam kurung min 6 dikuadratkan. Nah, ini tahapan yang kedua. Lalu kita tinggal cari X kuadrat min 6X ditambah setengah dikali min 6, tinggal kita coret. Sisanya min 3, maka min 3 dipangkatkan dengan 2. Tuh, sama dengan 16 sama setengah dari min 6 itu adalah min 3. Jadi min 3 pun dipangkatkan dengan 2. Lalu tinggal kita selesaikan di sini. X kuadrat min 6X min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ya, jadi plus 9 sama dengan 16 ditambah dengan 9 juga. Nah, inilah tahapan kedua yang bisa kita lakukan. Sekarang kita akan masuk di tahapan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga. Poin nomor 3 itu adalah buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan kita sederhanakan. Nah, tahapan ketiga kita punya X kuadrat min 6X ditambah 9. Itu berada di ruas kiri. Artinya kita akan bentuk ke kuadrat sempurna. Sedangkan kanan kita tinggal sederhanakan. Oke, kita mulai. Di sini kita punya X kuadrat min 6X ditambah 9. Kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Masukkan X. Ya, karena ini nilainya negatif di sini. Nih. Maka dia min. Oke, nih minus. Nah, 9 yang kita ketahui bahwa 9 itu merupakan hasil dari 3. Ya, 3 pangkat 2 maksud Miss. Jadi tinggal kita buat di sini 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Itu adalah cara merubah bentuk kuadrat, persamaan kuadrat X kuadrat min 6X tambah 9 kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Sehingga hasilnya ini 16 ditambah 9 hasilnya 25. Nah, itu proses merubahnya. Nah, mungkin bertanya nih, kenapa sih Miss X min 3 itu sama dengan X kuadrat min 6X plus 9? Ya, kita buktikan di sini ya. Bukti X min 3 kita kuadratkan itu sama dengan X min 3 kita kalikan dengan X min 3. Jadi perkalian berulang. X kali X hasilnya sama dengan X pangkat 2. X kali min 3 hasilnya min 3X. Lalu X kali X min 3 dikali X min 3X. Min 3 kali min 3 plus 3. Nah, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 6X ditambah, ini 9 ya, 9 sama ini. Nah, kalau kita perhatikan kembali bahwasanya X kuadrat min 6X ditambah 9 itu sama dengan ini. Nah, sehingga perubahan bentuknya X kuadrat min 6X tambah 9 itu sama dengan X min 3 pangkat 2. Setelah kita melalui 3 metode atau 3 cara ini, maka kita tinggal merubah hasilnya. Tinggal kita dapatkan hasilnya X min 3 itu sama dengan kuadrat yang ada di sini. Ya, kita pindahkan sehingga 25 ini bukan lagi angka 25, melainkan akar dari 25 akibat dari perubahan kuadrat ke sini. Oke. Sehingga X hasilnya sama dengan X min 3 plus minus akar 25 itu adalah 5. Hasilnya X min 3 plus minus 5. Nah, plus minus di sini apa maksudnya? Ada kondisi di mana 5 ini bernilai positif 5, dan ada kondisi yang kedua di mana nilai dari
5 ini bernilai negatif 5. Oke. Dari sini kita berangkat ke penyelesaiannya. Berarti ada dua hal, di mana yang pertama X min 3 itu sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 tambah 3. 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Jadi X yang pertama itu hasilnya sama dengan 8. Lalu ada juga kondisi di mana X min 3 itu bukan sama dengan 5, melainkan sama dengan min 5. Maka X sama dengan min 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah min 2. Jadi kondisi yang kedua, di mana X-nya sama dengan min 2. Jadi kembali lagi ke soal, carilah akar-akar dari persamaan berikut. Nah, sudah kita dapatkan dua angka di sini. Yang pertama X sama dengan 8, dan yang kedua X sama dengan min 5. Jadi akar-akar PK-nya itu ada dua, di mana X1 sama dengan 8 dan X2 itu sama dengan min 2. Tuh. Jadi itulah yang dimaksud dengan metode kuadrat sempurna untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2 nih. Contoh nomor 2 itu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, carilah akar-akar persamaan berikut ini. 4x kuadrat dikurang x min 7 sama dengan 0. Nah, kalau contoh yang pertama tadi, kita perhatikan bahwa x kuadratnya itu angka atau koefisien depan x kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini yang dimaksud dari kalimat step pertama. Jadi masih 3 tahapan. Tahapan yang pertama, pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Sekarang kalau dari soal ini, x kuadrat tidak sama dengan 1. Maka kita bagi dengan koefisiennya sendiri. Jadi langsung kita kerjain ya. Jadi kita kerjainkan sini. Nih, 4x kuadrat dikurang x min 7 sama dengan 0. Agar x kuadratnya di depannya atau angkanya atau koefisiennya sama dengan 1 nih, maka semua persamaan ini kita bagi dengan 4. Ya. Sehingga kalau kita bagi 4x kuadrat dibagi dengan 4, itu turunannya sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1, sehingga hasilnya x kuadrat. Min x dibagi juga dengan 4, maka hasilnya min x per 4, atau bisa kita buat 1/4x. Min 7 dibagi dengan 4, kita tulis aja min 7/4 sama dengan 0. Nah, ini tahapan pertama. Jadi kita pastikan merubah x, angka di depan x atau koefisiennya sama dengan 1. Kalau sudah kondisinya seperti ini, maka kita langsung masuk ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan kedua kita lihat ini koefisien x. Perhatikan di x. Nah, sebelum kita masuk tahapan kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien x dikuadratkan. Kita lihat dulu nih, koefisien dari x nih. Kita perhatikan nih. Nih, koefisien x itu adalah min 1/4. Nah, sehingga kita tinggal buat di sini. Tinggal kita tambahkan saja x kuadrat min x per 4 ya, sama dengan, jangan lupa min 7/4-nya. Min 7/4-nya kita pindahkan ruas ke sebelah sini, sehingga hasilnya adalah 7/4 ya. Baru ditambah dengan setengah koefisien x, setengah dikali koefisien x-nya itu adalah min 1/4. Jadi dikali dengan min 1/4 baru dikuadratkan. Sama pun dengan ruas sebelah kanan. Juga ditambah dengan koefisien x setengah dari koefisien x dikuadratkan. Itu tahapan kedua ya. Nah, tahapan kedua. Lalu kita tinggal cari saja x kuadrat min x per 4 itu ditambah 1 dikali 1 minus ya per 8 sama dengan 7/4 ditambah minus 1/8. Tuh. Nah, sehingga hasilnya ini sudah masuk ke tahapan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke
Tahap ketiga adalah buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, ini gampangnya cara praktisnya seperti ini saja. Tinggal kita buat, ini tahapan ketiga ya. Kita ubah sebelah kiri ini menjadi kuadrat sempurna, sehingga hasilnya adalah x kuadrat x min 1/8 dikuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal cari di ruas kanannya. 7/4 ditambah min 1/8 dikali min 1/8. Jadi min 1/8 kita kali dengan min 1/8. Hasilnya min kali min plus 1/64. Ini 1/64. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. 7/4 itu kita ambil 64 saja. Ya, jadi tinggal kita menambahkan pecahan. Hasilnya 1. Ini tetap 1, 64 dibagi 4, 64 dibagi dengan 4, ya sama dengan 1, 4, 24, 6 ya, 16. Oke, 16. Oke, 16 dikalikan dengan 7 tinggal. 7 kali 6, 42, 2, 4, 7 kali 1, 7, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, dapatlah hasil yang ini, maka tinggal kita buat x min 1/8 dikuadratkan, itu hasilnya 113/64. X min 1/8 kuadrat hasilnya 113/64. Nah, dari sini kita akan beranjak mencari berapa sih nilainya. Nah, x min 1/8 kuadrat sama dengan 113/64. Maka kuadrat pada ruas kiri yang kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga hasilnya plus minus akar dari 113/64. Nah, yang hanya bisa kita keluarkan dari akar itu adalah x min 1/8 plus minus 64 itu adalah 8/2, sehingga hanya bisa kita keluarkan 1/8-nya saja, 64 aja, yang tinggal adalah 113. Nah, dari sini tinggal kita dapat dua kemungkinan ketika x min 1/8 itu sama dengan 1/8 akar 113. Berarti x min 1/8 x sama dengan 1/8 akar 113 ditambah 1/8. Jadi cukup seperti ini aja. Atau x yang kedua kondisinya di mana itu sama dengan min 1/8 akar 13. Ya, jadi kalaupun tidak bisa dikeluarkan dari tanda akarnya, kita sisihkan seperti itu saja. Nah, sehingga kita dapat dua bentuk akar penyelesaian dari PK ini. Yang pertama adalah X sama dengan 1/8 akar 13 ditambah 1/8, dan kedua adalah min 1/8 akar dari 113 ditambah 1/8. Nah, seperti itu untuk metode menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Demikian penjelasan dari Mi, semoga bermanfaat. Untuk next, selanjutnya di part ketiga kalian akan mempelajari metode bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.